Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi Nur Hikmah yang Ustadz banggakan, serta teman-teman seperjuangan Ustadz dan Ustadzah, dan tak lupa ayah bunda, wali murid seluruh Nur Hikmah yang semuanya semoga Allah senantiasa jaga, senantiasa Allah lindungi dan selalu dalam keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu besar, yang sangat banyak kita rasakan ini. Tentu nikmat ini tidak gratis. Nanti akan ditanya oleh Allah, untuk apa nikmat yang telah diberikan kepada kita? Apa yang dilakukan dengan setelah diberinya nikmat ini? Salawat dan salam tak lupa mari kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diakui sebagai umatnya dan agar kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan Ustadz ingin menyampaikan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbicara tentang orang tua, maka tidak bisa dipisahkan kita berbicara tentang anak, karena orang tua pasti berkaitan dengan anak itu sendiri. Birrul walidain di dalam agama Islam sangatlah istimewa dan kedudukannya itu sangat tinggi di dalam agama kita. Oleh karenanya, pada kesempatan hari ini Ustadz ingin sedikit menyampaikan tentang posisi birrul walidain atau berbakti kepada orang tua di dalam agama kita, agama Islam yang kita cintai ini. Anak-anakku yang Ustadz cintai, teman-teman Ustadz dan Ustadzah serta orang tua murid dimanapun berada, semoga senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu sangat tinggi keutamaannya. Ada dalam Al-Quran sebuah ayat yang spesifik secara khusus menyebutkan ini. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Walaupun ada ayat yang lain, tapi sengaja saya ambil satu saja. Apa artinya? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah selain kepadanya. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini ada dalam surah Al-Isra ayat 23. Berbakti kepada orang tua itu sangat besar balasannya. Bahkan bisa menjadi satu kunci utama di atas ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan. Betapa sia-sia seorang anak yang beribadah begitu banyak
tapi dia melupakan ibadah yang satu ini. Sholatnya sia-sia, infak zakat sia-sia, tahajud sia-sia, baca Quran sia-sia, umroh sia-sia, haji yang dia lakukan setiap tahun sia-sia. Kenapa? Dia lupa berbakti kepada orang tua. Dia lupa memuliakan orang tuanya. Karena dalam sebuah hadis yang sangat populer mengatakan, ridhonya Allah berbanding lurus dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga berbanding lurus dengan murkanya orang tua. Ketika orang tua ridho sama kita, sayang sama kita, Allah akan lebih sayang dan ridho sama kita. Tapi ketika orang tua marah, ketika orang tua kesal, ketika orang tua enggak ridho sama kita sebagai anaknya, maka Allah pun tidak akan ridho sama kita. Maka semua ibadah yang kita lakukan ketika orang tua masih marah sama kita, semua ibadah yang kita kerjakan ketika orang tua masih kesel sama kita, maka ibadah itu tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak dicatat sebuah kebaikan di sisi Allah. Rugi orang yang seperti itu. Rugi orang yang seperti itu. Karena orang tua adalah kunci kita bisa masuk ke surganya Allah. Lalu apa yang menyebabkan orang tua ini begitu istimewa di sisi Allah? Sedikit alasan kenapa kita harus berbakti sama orang tua. Yang pertama, seorang anak dia bisa berbakti kepada orang tua, anak itu mampu mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini saya bisa menyampaikan, Ustadz bisa menyampaikan, anak itu taat kepada Allah dan Rasulnya, salah satu bentuknya bisa berbakti kepada orang tua. Ketika dia nggak bisa, ketika dia tidak mampu berbakti kepada orang tua, maka bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sebuah kedustaan, sebuah bohong, sebuah fata morgana. Dan itu nggak benar. Karena Allah dan Rasulnya sangat memuliakan orang tua. Satu. Yang kedua, alasan yang selanjutnya adalah orang tua itu adalah sebagai kunci utama kita berhak atau tidak untuk masuk surganya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan kunci ini, maka kita bisa berhak masuk ke surga. Dengan cara apa? Yaitu berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua. Tanpa itu sudah tidak bisa, tidak layak masuk ke surganya Allah. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua. Karena orang tua adalah inti dari ridhonya Allah dan bukti cintanya Allah. Yang tadi pernah saya sampaikan bahwa cinta dan ridhonya Allah itu adalah cerminan dari perbuatan kita kepada orang tua kita. Kalau kita mau mengukur apakah Allah cinta sama kita, lihat apakah kita sudah cinta kepada orang tua kita. Kalau kita mau melihat Allah ridho sama kita, lihat apa yang membuat orang tua ridho sama kita dan kita sudah meridhoi belum apa yang orang tua kita minta kepada kita. Yang selanjutnya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena berbakti kepada orang tua adalah bentuk syukur. Syukur kepada orang tua kita. Tanda terima kasih kepada orang tua kita. Betapa seorang anak yang baru lahir, dia tidak memiliki pakaian. Kemudian orang tua kita yang menutupinya. Orang tua kita yang memberikan pakaian. Ketika seorang anak yang baru lahir tidak bisa apa-apa, maka orang tua kita yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau kita tidak bisa memuliakan orang tua kita, maka seperti orang yang lupa untuk berbalas budi kepada orang tua. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua?
Karena seorang anak yang dapat berbakti kepada orang tua, maka ketika anak itu nanti menjadi orang tua, anak-anaknya pun akan berbakti kepada dia. Karena sama-sama kita ketahui bahwa orang yang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan orang yang melakukan keburukan, dia juga akan mendapatkan keburukannya. Nah, begitupun ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka ketika kita menjadi orang tua, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita juga. Dan ini yang harus kita fahami, bahwa mari kita selalu memuliakan orang tua kita. Jangan sampai mereka marah sama kita, jangan sampai mereka kesel sama kita, jangan sampai mereka berdoa kepada Allah untuk kita yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Karena doa orang tua sangat mustajab dan itu tidak ada bandingannya, ya. Malah ada sebuah perkataan ulama bahwasanya doa orang tua itu lebih mustajab daripada doanya seorang ulama. Oleh karenanya di bulan yang suci ini, mari minta kepada orang tua kita keridhoannya, minta maaf sama beliau. Agar apa? Agar kita bisa menjalani puasa dengan baik, agar kita bisa menjalani ibadah-ibadah kita dengan baik. Ya, salah satu bukti kita dimudahkan dalam beribadah adalah kita bisa memuliakan orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, jaga orang tua, muliakan orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.